Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Handayani dengan NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik fasilitasi atau teknik memudahkan dan teknik inisiatif dalam proses konseling. Bagian pertama ada teknik fasilitasi. Fasilitasi berasal dari kata fasil yang bermakna memudahkan. Teknik fasilitasi ini berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Fasilitasi yang dimaksud adalah suatu keterampilan untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas, sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling menjadi berjalan efektif. Adapun tugas seorang konselor untuk memudahkan atau memberi peluang yang besar kepada klien agar dia mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya dengan leluasa. Hal ini amat ditekankan karena sering terjadi bahwa konselor kebanyakan mengatur, mendikte, atau bahkan bersikap serba pintar sehingga banyak memberi nasihat. Nah, hal ini sangat amat bertentangan dengan prinsip konseling karena konselor adalah fasilitator, yaitu orang yang memberi kemudahan supaya pembicara atau klien bebas dan terbuka tanpa ada rasa takut, malu, ataupun sungkan. Untuk mencapai tujuan itu, calon konselor harus dilatih dengan teknik fasilitasi atau teknik memudahkan ini. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Yang pertama, empati. Konselor mampu untuk ikut serta merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua, peka terhadap situasi. Konselor mengetahui kapan klien merasa bersemangat, bosan, mengantuk, tahu kapan harus berbicara, berhenti, ataupun bertanya. Yang ketiga, percaya diri. Seorang konselor diharapkan yakin untuk mengajak klien belajar bersama. Tidak malu meskipun harus berhadapan dengan klien yang berbeda usia, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, jujur. Konselor diharapkan terbuka apa adanya saat merespon klien. Yang kelima, tidak menunjukkan sikap dibuat-buat atau berpura-pura, merespon dengan bijak dan senatural mungkin. Yang keenam, ramah, semangat, dan luas. Konselor diharapkan mampu membuat suasana hangat, akrab, sehingga klien merasa diperhatikan. Yang ketujuh, menghargai pengetahuan, pengalaman, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh sang klien. Yang kedelapan, tidak menonjolkan diri sendiri, menggurui, atau merasa yang paling ahli. Yang kesembilan, bersikap objektif. Yang dimana objektif adalah sikap untuk berada pada posisi netral dan tidak memihak. Selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Adapun beberapa keterampilan fasilitator meliputi yang pertama bertanya, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga komunikasi, yang keempat bahasa tubuh, yang kelima mengarahkan orang. Bertanya dilakukan untuk memancing pengalaman klien. Pertanyaan yang baik akan membuat klien belajar dari pengalamannya dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Adapun cara bertanya yang baik, yang pertama, menggunakan pertanyaan yang menggali pengalaman klien, didasari rasa ingin tahu. Yang kedua, gunakan jenis pertanyaan terbuka. Yang ketiga, awali dengan pertanyaan yang mudah dijawab langsung oleh klien, biasanya berdasarkan keseharian, menggunakan kata tanya apa atau bagaimana. Yang keempat, saat masuk ke dalam pertanyaan sensitif, menggunakan pertanyaan dengan sudut pandang orang ketiga agar klien tidak merasa dihakimi atau malu. Yang kelima, menyertakan kalimat-kalimat positif di sela-sela pertanyaan. Untuk bagian yang kedua, sebagai fasilitator, tidak hanya berkomunikasi satu arah, melainkan lebih banyak menjadi pendengar, sehingga konselor dapat terus menggali klien lebih dalam. Menjadi pendengar aktif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyimak perkataan klien dengan seksama, lalu memberikan tanggapan dengan ekspresi wajah yang sesuai, seperti senyum, prihatin,
anggukan kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan tanggapan berupa pertanyaan singkat seperti, "Oh ya, contohnya bagaimana, Bu?" Yang ketiga, konfirmasi pendapat klien dengan menyatakan kembali. Jangan terburu-buru menyimpulkan, usahakan untuk tanyakan kembali apa pernyataan kita betul ataupun salah. Yang keempat, tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan, kecuali sudah jauh melenceng. Adapun dengan contoh, oke, baik Pak, mungkin kita lanjutkan nanti. Sementara ini kita kembali ke topik awal ya Pak. Dan yang ketiga, komunikasi. Bagian ini merupakan hal utama yang dilakukan sebagai fasilitator, yaitu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bicara atau bertanya dengan bahasa yang sederhana tapi jelas. Yang kedua, gunakan kalimat singkat dan langsung ke tujuan. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal, yang mana meliputi menatap mata klien saat sedang berbicara, seperti tidak menatap lantai atau langit-langit saat berbicara dengan klien. Yang kedua, bergerak secukupnya dan mengusahakan untuk tidak gugup. Contohnya seperti memainkan spidol saat berbicara. Yang ketiga, usahakan setara atau melebur dengan klien. Contohnya, duduk dengan posisi yang sama, tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah dari klien. Yang kelima, mengarahkan orang. Konselor sebagai fasilitator berguna untuk mengarahkan klien agar klien dapat mengungkapkan permasalahan dan konseli dapat menggali informasi yang tepat guna. Selanjutnya adalah teknik inisiatif. Inisiatif merupakan suatu bentuk kesadaran yang muncul dari setiap pribadi untuk mengerjakan suatu hal. Hal ini dilakukan konselor saat klien dirasa kurang bersemangat untuk berbicara, lebih banyak diam, dan kurang berpartisipasi dalam proses konseling. Selanjutnya ada teknik menurut Kharkov. Pada tahun 1983 mengemukakan bahwa dalam mengembangkan inisiatif klien diperlukan beberapa keterampilan yang meliputi: yang pertama, keterampilan membantu klien untuk menetapkan tujuan; yang kedua, keterampilan membantu klien dalam mengembangkan program; yang ketiga, membantu klien dalam merencanakan jadwal; yang keempat, keterampilan merencanakan pemberian penguatan; dan yang kelima, keterampilan membantu klien dalam mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, keterampilan membantu klien dalam menetapkan tujuan. Tugas yang paling penting dalam membantu klien mengembangkan inisiatifnya adalah menetapkan atau merumuskan tujuan. Kata tanya dasar yang digunakan untuk menetapkan operasi dari tujuan ini adalah siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Operasi-operasi ini akan mewujudkan semua unsur-unsur yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menetapkan komponen, menetapkan fungsi, menetapkan proses, menetapkan kondisi, menetapkan standar, dan mengkomunikasikan tujuan operasional. Yang kedua, keterampilan membantu klien dalam mengembangkan program. Kharkov pada tahun 1983 mengemukakan adanya 3 langkah pengaturan program. Yang pertama, mengembangkan langkah awal, yang mana langkah awal adalah langkah yang paling mendasar yang harus ditempuh oleh klien. Oleh karena itu, langkah awal hendaknya menjadi landasan dari sebuah program. Yang kedua, mengembangkan langkah pengantara. Langkah-langkah pengantara menjembatani gap antara langkah pertama dengan tujuan. Langkah pengantara pertama, klien hendaknya kira-kira setengah jalan antara langkah pertama dengan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan sublangkah. Sublangkah adalah bagian atau bagian-bagian dari suatu langkah, yaitu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai langkah tersebut. Yang ketiga, membantu klien merencanakan jadwal, yang mana proses mengembangkan inisiatif berlanjut sampai dengan pengembangan jadwal waktu bagi pencapaian tahapan dan tujuan pemecahan masalah klien. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan waktu penyelesaian. Yang kedua, menetapkan waktu dalam memulai. Yang ketiga, memonitoring rentang waktu pelaksanaan dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, keterampilan merencanakan pemberian penguatan. Dibagi menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah hal yang paling potensial untuk menimbulkan gairah kerja klien. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif yang diartikan sebagai hukuman. Nah, hendaknya dihindari dalam proses konseling.
Dan yang terakhir, keterampilan membantu klien dalam mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Pada umumnya, suatu program terdiri dari langkah-langkah yang diatur secara berurutan, di mana setiap langkah tergantung pada keberhasilan pelaksanaan langkah sebelumnya. Yang pertama, mengurutkan langkah dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang kedua, mengurutkan langkah dari yang konkret ke yang abstrak. Dan yang ketiga, mengurutkan langkah dari yang segera ke yang jauh. Sekian penjelasan dari saya, berikut ini ada video praktik untuk menjelaskan mengenai teknik fasilitasi dan teknik inisiatif dalam proses konseling. Halo Kak Widya, selamat datang di proses konseling di tempat kami. Perkenalkan, nama saya Wida. Di sini saya akan membantu kakak dalam proses konseling pada hari ini. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Kak Widya saat menemui saya? Harapan saya kemari untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Kalau boleh tahu, permasalahan yang sedang Kak Widya hadapi itu apa ya? Aku sekarang ini lagi ngedengerin perkataan orang yang suka komen sama penampilan aku, Kak. Kalau boleh tahu, komennya seperti apa ya, Kak? Jadi orang tuh suka bilang kalau misalkan aku tuh harus pakai baju yang agak longgar atau yang bergamis atau pakai rok gitu-gitu, Kak. Dari cerita Kak Widya, berarti kakak kurang percaya diri karena mendapat body shaming dari orang-orang sekitar ya, Kak? Iya, Kak. Oh, kalau begitu, menurut saya akan lebih baik jika Kak Widya tidak lagi mendengarkan pendapat orang lain, sekiranya menyakiti perasaan Kak Widya. Nah, akan lebih baik kalau misalkan Kak Widya lebih mencintai diri sendiri dengan menerima kekurangan kakak. Apa ada lagi yang Kak Widya ingin sampaikan? Udah Kak, itu aja. Baiklah, jika sudah, saya akhiri proses konseling pada hari ini. Terima kasih Kak Widya sudah bercerita pada proses ini dan berpartisipasi aktif. Semoga permasalahan Kak Widya bisa terselesaikan. Baik Kak, sekiranya saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.